Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang menyaksikan ini di siang hari, ataupun sore hari, ataupun malam hari. Jadi selamat siang juga, selamat sore, selamat malam. Ya, puji Tuhan, di hari ini, di pagi yang baru ini, kita akan kembali membahas seri menyelidiki Alkitab. Perkenalkan, nama saya David, dan hari ini tentunya tidak sendirian, karena hari ini kita akan ditemani oleh Kak Prisil. Shalom, Kak. Shalom David, selamat Ya, pagi, selamat selamat pagi. siang untuk David udah siang ya di sana. Ya, Oke, oke. Namun sebelum kita mulai membahas, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa buat pagi yang baru yang telah Kau berikan bagi kami masing-masing. Dan terima kasih buat kesempatan, waktu yang Tuhan sudah berikan juga. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan membahas sedikit dari firman-Mu tentang seri menyelidiki Alkitab. Biarlah Tuhan mau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, baik kepada Kak Priscil yang akan menjelaskan nanti, kepada hamba-Mu juga, dan juga tentu saja kepada saudara-saudara kami yang akan menyaksikan tayangan ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa supaya jaringan setiap perangkat yang kami gunakan juga, Tuhan mau berkati supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, anak yang tunggal, kami sudah berdoa. Amin. amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masuk pada bagian yang ke-36, dan judul kita pada pagi hari ini adalah persiapan bagian 5 dengan judul tempat dan situasi. Ya, jadi kemarin kita udah sempat membahas apa saja persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita menyelidiki firman Tuhan. Dan itu termasuk perlengkapan, persiapannya juga termasuk waktu, dan khususnya hari ini kita akan membahas persiapan yang kita harus lakukan mengenai tempat. Ya, jadi kita harus menyiapkan tempat juga, ya, sebelum kita menyelidiki firman Tuhan. Bagaimana maksudnya menyediakan atau mempersiapkan tempat ini sebelum kita menyelidiki firman Tuhan? Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Prisil. Silakan, Kak. Oke, thank you David. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai persiapan kita yaitu tempat ya. Dan yang pasti ada baiknya kita tuh memilih satu tempat yang paling cocok bagi kita sendiri. Ya, bagi masing-masing kita ya. Di dalam menyelidiki Alkitab, kita harus pilih nih, kira-kira tempat yang cocok untuk saya secara pribadi apa. Kenapa? Karena setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Kondisi juga berbeda saat ini kita, gitu kan, tempatnya juga berbeda. Tapi mari kita sama-sama mencari satu tempat yang bisa membuat kita tuh berkonsentrasi di dalam menyelidiki firman Tuhan. Nah, karena setiap orang berbeda, saya akan tanya nih, mungkin kalau di sini yang mau memberikan komentar ya di kolom YouTube juga boleh. Kira-kira tempat dan situasi seperti apa sih yang cocok bagi kita yang berbeda-beda ini saat kita mempelajari firman Tuhan? Nah, karena hari ini saya hanya bersama dengan David, jadi saya tanyanya sama David nih. Kalau David sendiri, tempat dan situasi. Ini jadi bicara tempat dan situasi ya. Tempat dan situasi seperti apa sih, Fit, yang menurutmu cocok untuk kamu secara pribadi ya, untuk David secara pribadi? Kalau mau menyelidiki firman Tuhan. Oke, kalau saya secara pribadi, saya lebih suka tempat yang sepi, tempat yang sunyi, yang nggak banyak keributan, dan nggak banyak orang juga, gitu, supaya bisa fokus. Karena kalau Hmm. banyak suara, banyak keributan, banyak orang-orang, nah itu biasanya saya susah untuk fokus.
Kalau saya secara Hmm. pribadi Kak ya, Hmm. gitu. Jadi kalau di rumah ini ya harus menunggu. Ini kan lagi di rumah nih Kak biasanya. Hmm. Di ini lagi nggak kemana-mana, jadi di rumah aja. Jadi akan cari waktu di mana biasanya kan ponakan saya datang tuh Kak. Jadi itu biasanya rame, lari-lari sana sini. Nah itu jelas walaupun saya di kamar gitu, cuma tetap nggak bisa fokus biasanya. Hmm. Walaupun Oke. kalaupun bisa, sebenarnya lebih suka nggak ribut gitu. Bisa aja sih sebenarnya ya. Kalau ponakan agak ribut masih bisa sih sebenarnya. Cuma akan jauh lebih enak bagi saya, nyaman bagi saya kalau benar-benar nggak ada suara ribut gitu. Jadi biasanya sih di kamar Kak. Kalau di rumah ini di kamar, Hmm. situasi sepi, situasi nggak ada yang ribut banget ya. Seperti itu Kak kira-kira. Oke. Tapi kalau misal denger musik gitu, Fit, bisa nggak? Musiknya kayak mana Kak? Apakah musik pop, apa musik yang instrumental atau bagaimana? Instrumental. Ya mungkin tuh kalau kita cari di YouTube tuh yang untuk relaksasi atau untuk yang piano aja, yang instrumen, yang kayak Ah, gitu-gitu. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang jazz, bukan yang apa sih nge-rap atau apa sih biasanya ya lagu nge-rock gitu. lagu pop, lagu-lagu inilah Nah, yang ada bukan yang itu. liriknya gitu kan. Kalau saya bahkan untuk lagu instrumental fokus saya akan teralih Kak gitu. Oke. Jadi bahkan untuk apa ya, kayak mungkin suara biasanya kan mungkin instrumentalnya dari piano atau apa gitu ya. Nah Mm-mm. itu otak saya, bagi saya ini kan pribadi kan Kak, kita nggak Mm-mm. bisa bilang juga semua kayak gini atau bagaimana, enggak. Jadi kalau tanya saya secara pribadi, bahkan untuk musik-musik instrumental misalnya kayak piano, nah itu fokus saya bisa teralih. Jadi Mm. saya nggak bisa, jadinya nggak fokus untuk belajar firman Tuhan gitu Kak. Jadi benar-benar harus yang sepi gitu ya. Yang maksudnya Benar. tempat yang terbaik ya. Maksudnya kan bisa nih. Ya kalau rame ya bisa mungkin nggak maksimal gitu kan ya. Iya, iya, iya. Tapi tapi maksudnya kalau pingin kondisi maksimal bahkan suara pun nggak bisa ya. Nah kalau suara ayam tuh tadi sama nih Kalau kan di rumah lagi ada suara berkokok nih. Nah kalau yang kayak itu gimana tuh? kalau yang kayak gini nggak masalah, nggak masalah. Oke, kalau misalnya di alam nih, di alam kan misalnya kita lagi mau pingin belajar Alkitab di alam kan. Nah di alam tuh pas kita dapat alamnya tuh yang ada air terjun. Nah kalau kayak gitu bisa nggak? Itu kan suara juga tuh. Kalau seperti itu saya belum rasain Kak ya, belum pernah cobain yang Mm-mm. benar-benar apa, di misal ada air, suara air, suara Hujan deh di rumah, hujan suara deh di hujan. rumah. Kalau suara Nah, hujan, jangan eh yang deras ya, kalau deras mungkin agak mengganggu kali ya. Yang biasa aja lah hujan. kalau suara hujan enggak. Suara Oke, hujan oke. enggak. Tapi kalau air terjun, saya belum pernah Mm-mm. nyoba Kak. Ah, belum, oke. Jadi belum tahu lah. Kayaknya sih ya nggak tahu lah ya. Karena saya pernah juga ke daerah air terjun tuh, Mm-mm. memang berisik sih, memang berisik banget sih. Kalau air terjun yang, bukan air terjun, itu kayak air mengalir. Air mengalir Mm. tapi arus Kak, deras gitu. Di Oke, suatu desa nenek saya, kalau seperti itu suaranya, suara aliran derasnya itu seperti itu, wah kayaknya saya nggak bisa deh. Gitu. oke. Terlalu keras Tap- bagi saya. Heeh. Tapi Tapi kalau kalau suara-suara burung gitu masih bisa ya? nggak masalah, nggak masalah. Oke, Nggak mengganggu juga, nggak. oke, oke. Ya. Oke, Fit, thank you. Punya nggak sih teman yang kalau mau menyelidiki firman Tuhan atau mau belajar, belajar apapun ya, misalnya mau belajar uh, pelajaran lah ya, pelajaran sekolah, itu sukanya malah suasana yang lain. Contohnya? Suasananya sukanya sih pakai instrumen, misal gitu kan. Yang yang lain gitu, yang harus ada Oh, suara malah. ada teman, eh teman saya ada. Dan Ada dia ya? termasuk orang yang cerdas gitu. Hmm, Saya tahu dia cerdas. Dia oke. lebih, aku nggak tahu ya Kak. Cuma aku nggak pernah nanya juga kalau dia lebih fokus, apakah lebih fokus belajar dengan lagu atau bagaimana, saya nggak pernah nanya. Cuma yang saya perhatikan, dia kalau mau belajar sebelum ulangan memang harus nyetel. Dia sering banget pakai headphone sambil belajar gitu Kak. Di headphone dengar musik gitu. Hmm,
Itu yang saya Oke. perhatikan kebiasaannya. Nah, saya belum belum nanya juga sih apakah ini meningkatkan fokus atau enaknya malah dia memang iseng aja dengarkan lagu ya. Saya kan nggak tahu. Cuma dari kebiasaannya sih saya lihat, loh, ini anak belajar tapi nyetel lagu, apakah nggak ini ya nggak mengganggu atau bagaimana? Saya belum nanya itu Kak gitu. Oke, oke, siap-siap. Karena punya teman mirip kayak gitu juga kan. Dia lebih suka ada suara lah gitu kan. Cuma memang belum pernah tanya juga sih kalau untuk lebih fokus mana sih sebenarnya yang terbaiknya gitu ya. Karena kalau saya secara pribadi saya masih bisa dengar instrumen ya. Tapi kalau musik yang ada suara orangnya, nah itu udah susah, udah susah. Tapi kalau cuma Hmm. alunan, alunan lagu itu bisa. Saya masih bisa kayak gitu. Walaupun kadang juga tempat yang sepi. Saya butuh memang tempat yang sepi. Itu kalau ada orang juga saya nggak bisa. Gitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya tadi saya bilang kenapa sih? Mungkin tiap orang berbeda ya. Tapi walaupun setiap dari kita berbeda, tapi itu adalah satu hal yang kita harus persiapkan dengan baik, yaitu tempat dan situasi, supaya kita bisa maksimal di dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat contoh di Alkitab nih. Kan mungkin tiap orang berbeda ya. Mungkin ada yang suka ada suara, walaupun kita belum tanya ya Fit ya, sama-sama belum tanya ya, apakah dia akan lebih fokus sebenarnya kalau tanpa suara, gitu kan? Hmm. Sama nih, itu. Kondisinya sama. Tapi kita mau lihat contoh di dalam Alkitab tuh seperti apa. Nah, saya akan ambil tiga contoh ya. Tapi yang ada di slide ini dua ya, dua contoh. Contoh yang pertama itu adalah Musa. Nah, untuk Musa, saya mau tanya dulu nih ke David. Setelah melarikan diri dari Firaun ya, Musa, apa sih pekerjaan Musa, Fit? Yang saya ketahui, yang saya baca-baca juga, dia menjadi seorang gembala gitu. Dia menjadi Benar, seorang gembala. benar. Dia adalah seorang gembala ya. Setelah dia ini, benarkah? Nah, ini ada ayatnya nih. Boleh tolong David baca? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Keluaran 3 ayat yang pertama. Oke, thank you. Jadi ia biasa mengembalakan kambing domba. Nah, ini pekerjaan Musa nih, yaitu sebagai gembala setelah dia melarikan diri dari Firaun ya. Ini konteksnya ya. Kenapa saya ingin bagikan tokoh yang satu ini tentang Musa? Karena ada penjelasannya nih di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 251 paragraf yang pertama. Jadi apabila tahun demi tahun itu berlalu, dia bersama dengan kawanan dombanya. Nah, dikatakan apa nih? Di sini ya, saya mau garis bawain deh. Ia menjelajahi tempat-tempat yang terpencil. Nah, yang saya bayangkan nih, kalau lagi mengembalakan kambing domba, memang pasti di tempat yang bukan yang ramai ya, Fit ya, bener ya. Hmm. Pasti di tempat yang agak-agak sepi, agak-agak sunyi, karena kan mereka harus di padang rumput ya, yang harus cari banyak rumput kan. Domba kan makannya rumput ya. Hmm. Nah, di, di tempat yang seperti inilah, Musa ini kesehariannya ya di sini gitu kan, di tempat-tempat yang terpencil, di tempat yang bisa dibilang sepi, sunyi, mungkin seperti itu ya. Nah, sambil dia merenung-renungkan dan mengingat kembali perlakuan Allah. Jadi kadang tuh memang kita butuh tempat yang sepi, yang sunyi, yang terpencil untuk lebih bisa merenungkan lagi. Nah, kita mau lanjut ya, masih di kutipan yang sama, tapi dilanjutkan. Nah, ini menarik nih. Menariknya gini. Coba David boleh baca yang di merah aja ya, yang warna merah. Oke, Patriarchs and Prophets halaman Hmm. 251 paragraf yang pertama. Di tempat ini, Tunggu Fit, stop. hmm, Kalau David baca di tempat ini, di tempat apa nih artinya? Ini kan masih satu paragraf ya sama yang tadi. ya berarti itu merujuk kepada tempat yang terpencil. Oke, good. Tempat terpencil ya. Jadi di tempat yang terpencil ini, lanjut. Dengan ilham Roh Kudus, ia telah menulis buku Kejadian. Nah, jadi buku kejadian nih, kitab kejadian yang kita biasa baca. Ternyata Musa ini dapat ilham Roh Kudus itu bukan waktu dia di Mesir, tetapi di tempat yang terpencil.
Nah, dari sini setidaknya kita bisa belajar nih, dari kisah ini ya, kita diingatkan tempat yang tenang, yang sunyi, terpencil tadi bahasanya, sebenarnya itu adalah satu tempat yang terbaik untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berbicara, itu tempat terbaik lah di sana. Disitulah dengan ilham Roh Kudus ya, dengan tuntunan Roh Kudus ya tentu. Kalaupun kita udah di tempat yang terpencil, tempat yang tenang, tapi kalau kita tidak minta tuntunan Roh Kudus dan tidak dituntun Roh Kudus sama aja ya, kita akan susah. Nah, tapi dengan tuntunan Roh Kudus dan di tempat yang tepat, tempatnya juga tepat ya, benar ya. Sebenarnya kita akan bisa menyelidiki firman Tuhan lebih lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tokoh pertama sih yang ingin saya bagikan. Jadi, walaupun setiap dari kita mungkin berbeda ya, tapi di sini setidaknya yang kita bisa lihat adalah ada tempat yang terbaik, yaitu tempat yang sunyi, yang tenang. Nah, seperti itu. Itu adalah tokoh yang pertama. Nah, tokoh yang kedua yang ingin saya bagikan, yang akan kita lihat, itu adalah, nih, yaitu Yesus. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Coba, Fit, ini yang masih, kalau anak sekolah, anak kuliah, fill in the blank gitu kan. Isilah titik-titik di bawah ini. Apa nih, Fit? Coba diisi dulu. Kira-kira, kebiasaan Yesus setiap Oke. pagi adalah, Kebiasaan Yesus setiap pagi adalah berdoa. oke, good. Ini ayatnya. Coba dibaca, Fit. Boleh? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Oke, thank you. Jadi kebiasaan Yesus tuh, dia pergi ke tempat yang sunyi. Kalau Yesus di sini ditulis pagi-pagi benar ya, waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, di sini kan hanya berdoa. Saya ingin ambil dari satu buku, yaitu Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 260, paragraf yang pertama. Ini penjelasan dari ayat tadi ya. Dan pagi-pagi sekali, sama ya. Nih, perhatikan. Di tempat yang sepi, Yesus menyelidiki kitab suci dan berdoa. Jadi kalau dari kisah Yesus ini, kita bisa lihat bahwa Yesus pun di dalam menyelidiki kitab suci dan berdoa, dia pergi ke tempat yang sepi. Berarti tempat yang sunyi, tempat yang tenang. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kita bisa lihat, ini adalah tempat yang terbaik. Ini tempat yang terbaik ya. Tempat terbaik yang diberikan contohnya kepada kita. Nah, contoh yang ketiga, saya tidak masukkan di slide ya. Contoh yang ketiga itu adalah Yohanes. Yohanes di pulau titik-titik-titik. Fill in the blank lagi nih, Fit. Yohanes di pulau titik-titik-titik. Yohanes terkasih ya. Benar, yang mencatat Yohanes kitab apa, Fit? kitab Wahyu. Benar. Yohanes terkasih yang mencatat kitab Wahyu. Apa tadi Kak? Fill in the Di blank-nya. pulau mana? Di Pulau Patmos. Ah, iya. Di Pulau Patmos itu kalau kita tahu tuh itu bukan bukan pulau yang banyak penduduk ya. Tapi di sana juga dia tersendiri, terpencil, sepi gitu kan. Nah, disitulah Tuhan juga kasih ilham untuk dia harus mencatat yang kita akhirnya kenal dengan kitab Wahyu. Hmm. Jadi ada cukup banyak ternyata di Alkitab yang tempat yang tenang ini ternyata tempat yang terbaik untuk kita ya di dalam mendengarkan suara Tuhan. Nah, dari sini setidaknya dua ini ya. Yang pertama itu Musa, karena dia juga menjelajah di tempat-tempat yang terpencil. Dan yang kedua tuh Yesus, di tempat yang sunyi, sepi, disitulah dia menyelidiki kitab suci dan berdoa. Begitu juga dengan Yohanes di Pulau Patmos. Di sana juga beliau ini, disitulah dia diberikan ilham juga ya. Kita tahu diberikan wahyu oleh Tuhan, dan akhirnya kita pun bisa membacanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam buku
or High Calling, halaman 116, paragraf yang kelima. Coba kita baca, minta tolong David deh, baca. Semuanya, Fit. Semuanya. Nggak cuma yang merah. Ada kalanya kita harus menjauh dari kebisingan pekerjaan duniawi dan suara manusia, dan mendengarkan suara Yesus di tempat hening. Dengan demikian, kita dapat merasakan kasih-Nya. Oke, thank you. Kalau David baca kutipan ini, apa yang ada di pikiran David? Oh, yang ada di pikiran saya ini seperti mengingatkan bahwa apa ya, kehidupan kita mungkin penuh dengan kebisingan, hiruk pikuk kota mungkin ya, yang kalau biasanya kalau ramai itu kan biasanya di kehidupan kota ya, itu yang ada di Hmm, dalam pikiran saya. Jadi kutipan ini mau mengajak kita untuk apa ya, memiliki waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus di mana kita menarik diri dari kebisingan dunia ini loh, dan kita em, pergi kepada tempat-tempat yang sunyi dan sepi, di mana di situ kita bisa berdoa, merenungkan firman Tuhan, berbicara sama Tuhan Yesus di dalam doa. Ya, jadi itu yang saya pikirkan ketika baca kutipan ini, Kak. hmm, benar sekali. Hampir sama, saya juga berpikiran waktu baca ini, memang ini salah satu yang terbaik sih ya. Kadang kita udah terlalu sibuk gitu kan, dan ada kalanya kita butuh waktu untuk kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu ya, dari kebisingan pekerjaan duniawi dan suara manusia. Untuk apa? Untuk kita bisa mendengarkan suara Yesus di tempat yang hening, di tempat yang sepi. Nah, itulah kenapa kita harusnya, bukan harusnya ya, kita sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita harus mempersiapkan tempat juga. Bukan hanya perlengkapan yang udah kita bahas cukup panjang, bukan hanya waktu, tapi juga tempat dan situasi itu perlu kita pertimbangkan supaya kita bisa lebih lagi mendengarkan suara Tuhan. Oke, Kak. Jadi saya udah paham nih bahwa memang kita memerlukan tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang sepi, di mana kita tuh bisa fokus, Hmm, supaya suara Tuhan itu bisa lebih terdengar gitu, ketika kita misalnya menyelidiki firman Tuhan ataupun berdoa. Nah, tapi hmm, Kak, seperti contohnya ya, kasusnya saya dulu itu, kemarin, saya kan lagi di rumah nih, tapi waktu saya lagi di asrama, Kak, itu saya rasakan memang sangat susah untuk mencari situasi yang sepi, yang tenang. Karena memang di asrama itu saya itu satu apart ya, Kak. Jadi ada hmm. dua kamar. Nah, terus per kamar itu dua orang. Nah, biasanya teman-teman saya itu datang ke kamar. Nah, itu biasanya langsung tuh game online bareng, mabar. Main bareng lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu sangat ribut, Kak. Dan itu sering sekali. Nah, gimana Kak? Apakah apa yang harus saya lakukan gitu, Pak? Kalau tempatnya ribut seperti itu tidak mendukung, nah bagaimana dong, Kak? Oke, jadi ini kalau yang uh, susah mau cari tempat yang tenang gitu kan ya, situasi tempat yang tenang tuh susah gitu ya, Fit ya. Mm-mm. Nah, kalau dari sini sih gimana pun kita masih menghimbau ya, dengan segala keterbatasan kita, maksudnya terbatas banget nih tempat nggak ada yang tenang gitu kan. Kemarin kita juga udah bahas ya, terbatas hanya punya Alkitab, benar ya Fit ya? Alkitab Benar. fisik lagi gitu kan. Aduh, cuma punya Alkitab fisik lagi gitu kan. Kalau yang Mm-mm. apa ya namanya? Kalau yang kita Alkitab mungkin masih di handphone lumayan ya, kita masih ada terjemahan lain ya, kita bisa download ya. Hmm. Kalau Alkitab fisik dan TB saja, ya kita tetap bisa menyelidiki firman Tuhan. Begitu juga untuk tempat. Dengan segala keterbatasan yang ada, kalau kita benar-benar ingin menyelidiki firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, agar Tuhan membantu juga bisa menemukan waktu, tempat, situasi yang cocok. Kalaupun kita masih di dalam tempat yang ya agak berisik ya mungkin rame, berdoa. Berdoa. Yang pertama, berdoa itu Tuhan,
walaupun ini ramai, maksudnya tempatnya agak susah kita mau cari, tapi ini ramai, tapi saya pingin banget belajar gitu. Tetap belajar, percayalah nanti Tuhan akan bantu kita untuk bisa fokus gitu kan. Atau yang kedua, kan kita nggak tahu ya cara Tuhan membuka jalan untuk kita ya. Kalau yang di otak saya paling hanya dua, satu tuh entah kenapa walaupun agak ramai, tapi kita tiba-tiba bisa fokus tuh. Biasanya kita nggak bisa. Nah, karena saya tuh punya pengalaman juga ada banyak yang biasanya ini nggak mungkin terjadi, tapi itu cara Tuhan. Atau yang kedua, entah kenapa tiba-tiba kayak teman-teman di asrama, kok David ya tadi, kayak di asrama tuh tiba-tiba kayak lagi nggak ada yang datang gitu kan, lagi nggak ada yang main gitu, lagi pada entah ngapain aja mereka, tapi lagi pada nggak ngumpul gitu kan. Jadi ada waktu tempat situasi yang cocok. Nah, mungkin hanya itu sih Fit Oke. dari saya. Ya, ya. Oke ya, ada lagi Kak Fit? Udah sih, itu aja sih, Kak. Oke, jadi untuk yang terakhir saya hanya ingin himbau juga, mari kita persiapkan tempat dan situasi yang mendukung kita dalam menyelidiki firman Tuhan. Kalaupun belum ada saat ini, berdoa. Tuhan pasti akan sediakan tempat, situasi yang akan mendukung. Kalaupun tempat dan situasi belum, jangan undur, jangan, ya udahlah, berarti nggak usah menyelidiki firman Tuhan, jangan. Tetap menyelidiki firman Tuhan, karena Tuhan pasti akan buka jalan dengan cara yang lain mungkin. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih dan Tuhan berkati. Saya Oke. kembalikan ke David. Ya, terima kasih buat Kak Prisil yang sudah membawakan pembahasan kita pada hari ini. Tadi kita udah belajar ya bahwa salah satu persiapan yang harus kita lakukan itu adalah juga kita harus mempersiapkan tempat dan juga situasi lah. Nah, jadi tadi udah disampaikan rinciannya bagaimana dan memang pada akhirnya kita harus meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menyediakan situasi dan tempat yang cocok bagi kita. Dan kalaupun ya tadi yang Kak Prisil udah sampaikan, kalau kita nggak punya tempat yang cocok, tempat yang sepi, yang sunyi, bagaimana ya? Itulah kita harus terus berdoa ya kan. Benar, bergumul Pasti ya. ya pasti Tuhan akan berikan jalan. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Yang satu cara pun mungkin kita nggak tahu. Gitu. Jadi Benar. tetap kita andalkan Tuhan dan berdoa di segala situasi. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Prisil. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan pembahasan ini sampai akhir. Dan sebelum kita tutup, kita berpisah, mari kita satu dalam doa dan minta tolong kesediaan Kak Prisil untuk berdoa. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena pembahasan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Bapak, jika masing-masing dari kami sedang bergumul. Bahkan untuk persiapan, mulai dari perlengkapan, ataupun waktu, tempat, situasi, apapun yang kami gumulkan Tuhan, tapi saat kami benar-benar ingin menyelidiki firman Tuhan, kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Engkau akan bukakan jalan kepada masing-masing kami. Dan biarlah setiap hal yang kami sudah pelajari ini Tuhan, bukan hanya menjadi teori saja, pengetahuan kami saja, tetapi kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Tolong kami, agar kami lebih lagi bisa mengenal akan kebenaran firman-Mu. Ini Tuhan doa dan harapan kami, sertai kami di sepanjang hari ini, tuntun setiap langkah kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, buat saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, itu bisa langsung menanyakan di kolom komentar YouTube, ya. Bisa langsung tulis di bawah video ini ya, di kolom komentar. Atau bisa juga menghubungi nomor WA Grow yang tertera di slide kita, atau juga bisa langsung ke media sosial Grow, baik di Facebook maupun di Instagram. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.
Thank you, Fit.